وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masih melanjutkan tafsir satu hari satu halaman. Kita masih membahas juz 30. Kita sudah sampai pada halaman 591. Ini akan membahas dua surah, yaitu surah At-Tariq sama surah Al-A'la. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lama 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'li. Subhana rabbiyal a'li. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahadi walladhi akhrajal mar'i faj'alahu ghutha'an ahwi sanuqri'uka fala tansi illa ma sha'a Allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ada yang beda bacaan saya? Banyak gitu. Pada surah At-Tariq ayat 4 ini lamma boleh dibaca lama tanpa tasydid. Dua qiraah yang mutawatirah. Kalau surah Al-A'la tadi banyak yang beda ya. A'la dibaca apa? A'li, sawa, sawwi. Ini semuanya qiraah mutawatirah. Ini disebut bacaan imalah, biasanya dibaca oleh Imam Kisai dan yang lain-lainnya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i demi langit, wat-tariq demi at-tariq. Allah bersumpah dengan apapun makhluknya bebas. Tapi kalau kita manusia bersumpah hanya boleh dengan salah satu dari dua. Bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain dua ini tidak boleh. Demi Nabi Muhammad enggak boleh. Demi Ka'bah enggak boleh. Demi mushaf Al-Qur'an enggak boleh. Nah, di sini Allah bersumpah dengan langit dan juga bersumpah dengan At-Tariq. Tariq itu artinya sesuatu yang datang pada malam hari. Kalau datangnya siang tidak disebut Tariq. Ada yang namanya Pak Tariq. Nah, Pak Tariq itu mestinya nggak boleh keluar siang hari. Jenenge Tariq kok siang-siang metu. Wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kamu mat Tariq? Apa itu At-Tariq? Setiap Allah bertanya ma adraka, itu pasti ada jawaban setelahnya. Tapi kalau ma yudrika nggak ada jawaban. Nah, di sini ma adraka, maka dijawab oleh Allah. At-Tariq adalah an-najmu, bintang, ats-tsaqib, yang menembus. Bintang datangnya kapan? Malam hari. Enggak ada bintang muncul siang, enggak ada. Makanya disebut Tariq. Tsaqib ini menembus apa? Menembus dua.
Pertama, menembus kegelapan dengan cahayanya. Makanya sebagian ulama mengartikan thaqib itu yang bersinar. Arti asalnya itu menembus dengan sinarnya pada kegelapan malam. Makna yang kedua adalah menembus, maksudnya menembus setan dengan bakaran. Karena setan itu sering mencuri dengar ke langit supaya dia mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat. Curi-curi dengar gini. Nah, kalau ketahuan, dan pasti ketahuan, itu akan dilempar dengan apa? Bintang yang membakar mereka, obor. Allah mengatakan, in sungguh kullu nafsin, setiap jiwa, lama sungguh, alaiha padanya, hafid, ada penjaga. Jadi masing-masing manusia ini ada malaikat yang menjaga. Menjaga dari apa? Ibnu Katsir mengatakan menjaga dari mara bahaya. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara lebih lengkap lagi siapa yang menjaga manusia dari mara bahaya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat yang mengiringinya di depannya dan di belakangnya. Untuk apa? Yahfazunahu, menjaganya, min amrillahi, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada tabrakan, ada yang kena, ada yang tidak, ada yang mati, ada yang tidak. Itu gara-gara apa? Ada muakibat, para penjaga. Pernah dulu ada sopir truk ngantuk, Pak. Saya sudah nyalip, tiba-tiba dia ngantuk mau minggir ke trotoar. Saya udah takbir itu, karena saya sudah siap, wah ini mati tenan ini. Karena saya ngebut dan dia tiba-tiba apa? Ke trotoar itu, pasti saya kepepet, pasti kena itu. Tapi tiba-tiba kayaknya dia sadar, langsung banting lagi, akhirnya nggak jadi. Nah, ini gara-gara muakibat kayak gini. Muakibatnya apa? Menjaga saya karena saya belum jatahnya mati, akhirnya sopirnya dibangunkan tangi kirung waya mati untuk pepet piye. Nah, maka akhirnya dia nggak jadi mati. Itu yang dimaksud hafid di sini. Jadi di sini bukan hafid yang mencatat amal, kalau itu disebut raqibun atid. Falyangdur, maka hendaklah memperhatikan al-insan, manusia itu, mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa asal muasal kita itu sangat rendah dan lemah. Kita tercipta dari mani. Mani itu kan lemah sekali, tidak kuat seperti sekarang ini. Dan rendah, hina, tidak ada orang mau mani. Ada yang mau ditawari mani gitu? Siapa mau mani saya? Enggak ada yang mau. Menjijikkan. Maka ini mengingatkan manusia dua hal. Pertama, bahwa kamu itu tidak pantas sombong. Asalmu dulu itu mani, nyombongkan apa? Yang kedua, mengingatkan manusia bahwa Allah Maha Kuasa. Dari dulu mani, kemudian menjadi manusia yang kuat seperti kita sekarang ini. Nah, maka tujuan inti dari apa yang disampaikan dalam ayat ini, dalam surat ini adalah Allah menetapkan bahwa kehidupan setelah kematian itu sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan manusia dari mani, maka nanti manusia yang akan jadi tanah bisa dikembalikan hidup menjadi manusia. Itu inti isi dari surat ini. Allah mengatakan khuliqa, dia diciptakan mimma'in, dari air dafiqa, yang memancar dengan keras. Air apa ini? Air mani laki-laki dan air mani perempuan. Jadi air mani itu ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Buktinya apa? Buktinya anak kadang-kadang mirip bapak, kadang-kadang mirip ibu. Ini menunjukkan bahwa mani perempuan itu ada, meskipun biasanya yang lebih banyak adalah mani laki-laki. Allah mengatakan yakhruju, yang keluar, mim baini sulbi, dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu tulang punggung, wat taraib, dan tulang dada. Nah, tulang sulbi ini adalah laki-lakinya. Air maninya sumbernya dari tulang sulbinya. Kalau taraib ini adalah perempuannya. Jadi air maninya sumbernya dari tulang dadanya. Sebagian ulama mengatakan baina thadyain, ya, tengah-tengah antara dua payudaranya. Di situ sumber maninya perempuan, keluar dari situ. Nah, maninya laki-laki sama maninya perempuan itu sama atau beda? Beda. Rasulullah SAW bersabda, ma'ur rajul, kalau maninya laki-laki itu
sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah ghalidhun, kental, abyad, putih. Wa ma'ul mar'ah, sementara air mani wanita raqiqun, cuer. Selain apa, kebalikan kental apa Pak? Cuer ya. Ya, raqiq. Asfar, kuning. Tapi bukan pipis nih. Ini air mani, tapi mirip pipis karena kuning. Fa ayyuhuma sabaqa, maka manapun dari dua air itu yang mendahului, asbahahul walad, maka anak akan serupa terhadapnya. Yang dimaksud mendahului di sini maksudnya lebih dominan. Air mani yang lebih dominan itulah yang menguasai anak nanti, sehingga anaknya mirip ibunya itu karena mani ibunya lebih dominan. Kemudian kalau mirip bapaknya berarti apa? Mani bapaknya lebih dominan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Allah mengatakan innahu, sesungguhnya dia Allah itu ala raj'ihi, atas mengembalikan manusia, laqadir, sungguh maha kuasa. Mengembalikan kemana? Imam Tabari mengatakan maksudnya mengembalikan hidup setelah mati. Karena itu inti dari surat ini adalah bicara tentang kemampuan Allah menghidupkan setelah kematian, supaya manusia ini ingat bahwa hidup di dunia hanya sementara, nanti akan kembali hidup di akhirat dan akan kekal di akhirat. Ini tafsiran Tabari. Ada juga yang mengartikan lain, Allah itu mampu mengembalikan, maksudnya mengembalikan dari tua menjadi muda, dari muda menjadi bayi, dari bayi menjadi janin, dari janin menjadi mani lagi. Jadi seandainya Allah pengen kita jadi mani lagi, sangat-sangat bisa. Allah pengen kita jadi muda lagi, supaya bisa nikah lagi, bisa. Tapi sayangnya kita tidak mampu mengadakan hal tersebut. Tapi Allah maha mampu. Ada juga yang mengatakan Allah itu mampu mengembalikan, maksudnya mengembalikan mani yang keluar. Mani keluar, kembalikan lagi masuk ke dalam. Sangat bisa Allah. Allah ya, kalau kita nggak bisa. Kalau kita begitu sudah terasa keluar pasti apa? Akan keluar tanpa bisa ditahan. Karena manusia itu lemah. Allah mengatakan yauma, pada hari tubla, tampak as-sarair, rahasia-rahasia. Jadi di akhirat nanti semua rahasia akan dibuka oleh Allah. Hati kita itu isinya apa akan dibongkar. Isinya iman atau isinya kafir. Maka orang-orang munafik nanti akan ketahuan semua isi hatinya bahwa dia sebenarnya kafir. Orang-orang yang suka korupsi itu nanti akan dibongkar korupsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwaun, hadis muttafaqun alaih. Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin, kalau Allah kumpulkan orang awal dan orang akhir, semua orang maksudnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, yurfa'u likulli ghadirin liwaun, setiap orang yang korupsi atau yang khianat itu akan ditancapi bendera. Faqila hadhihi ghadratu fulan ibni fulan, ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Nah, maka kalau nanti di padang mahsyar ada orang-orang kok berbendera pada pantatnya, di belakang pantatnya, maka menunjukkan bahwa dulu di dunia dia koruptor. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu, maka tidak ada bagi manusia min quwwatin, kekuatan, wala nasir, tidak pula penolong. Maksudnya gimana? Kalau siksa Allah sudah datang, manusia tidak bisa menolak. Baik menolak dengan kekuatan, maksudnya kekuatan dari dirinya sendiri, atau penolong, yaitu kekuatan dari pihak luar. Dari internal nggak bisa, dari eksternal juga nggak ada, ya, karena Allah kalau sudah menghendaki siksa tidak bisa ditolak. Was-sama'i, demi langit, dzati, yang memiliki ar-raj'i, hujan. Wal ardi, demi bumi, dzati, yang memiliki as-sad'i, tumbuh-tumbuhan. Ar-raj', arti asalnya raja'a yarji, itu kembali. Kenapa hujan disebut raj'? Karena hujan itu kembali setiap tahun, kata Ibnu Abbas. Ada musim hujan, habis itu musim panas, tapi tahun berikutnya lagi muncul musim hujan lagi, kembali lagi. Ada juga yang mengatakan karena air hujan itu turun ke bawah, kemudian naik ke langit, habis itu kembali lagi ke bawah, turun sebagai hujan, kemudian nanti menguap jadi awan, kemudian turun lagi, maka kembali bolak-balik begini.
Kalau tanaman disebut sodok, padahal sodok itu artinya terbelah. Karena tanaman itu membelah bumi. Ada biji ditaruh di tanah, kemudian masuk ke dalam tanah, akhirnya tumbuh biji ini. Nah, kemudian buminya terbelah karena muncul tumbuhan. Nah, maka disebut as-sodok. Ini tafsiran yang terkenal ya. Pokoknya saya pilihkan tafsiran yang terkenal. Kalau tafsiran yang tidak terkenal ya banyak sebenarnya. Misalnya as-sodok ini ada yang menafsirkan itu adalah lembah. Kenapa? Lembah itu karena buminya terbelah. Bumi terbelah menjadi lembah. Setelah Allah bersumpah ini, Allah mengatakan, ini isu sumpahnya, innahu, sesungguhnya dia Al-Quran, laqaulun, sungguh satu ucapan, faslun, yang jelas, maksudnya yang benar. Ibnu Abbas mengatakan faslun maksudnya hakun, ya benar. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Quran itu bil hazli, permainan atau sendau gurau. Jadi Al-Quran itu dari A sampai Z, dari Fatihah sampai An-Nas, semuanya benar, tidak ada yang salah. Kalau kitab yang ditulis manusia dari awal sampai akhir dicari kesalahan, pasti nemu kesalahan. Hari ini saya dihubungi oleh seorang syekh dari Yaman, namanya Syekh Khalid Bahumaid. Dia mengatakan, saya mendengar kamu meneliti buku saya, kemudian mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Saya bilang, na'am Syekh, saya beritahukan kesalahannya supaya bisa diperbaiki pada cetakan berikutnya. Nah, beliau berterima kasih, ya, karena saya senang dengan buku-buku beliau itu. Isinya itu Masya Allah, semua orang baca menurut saya itu bisa paham. Jadi kelebihan beliau itu tulisannya bisa dipaham semua orang, ya, Masya Allah. Syekh Khalid Bahumaid. Ya. Nah, kalau Quran nggak mungkin dari awal sampai akhir dicari salahnya, satu pun, setengah salah pun nggak ada. Ya. Karena Allah sudah menjamin faslun, itu isinya adalah kebenaran, tidak mungkin ada salahnya. Dan isinya itu ma huwa bil hazal, tidak mungkin sendal gurau. Jadi isinya sungguh-sungguh semuanya. Berbeda dengan kajian ya, kadang-kadang ada sendal guraunya, ada leluconnya, tapi Quran dari awal sampai akhir sungguh-sungguh terus isinya, tidak ada yang guyonan. Allah mengatakan innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yakiduna, berbuat tipu daya atau berbuat makar, kaidan, dengan sebenar-benar tipu daya. Wa akidu, dan aku pun juga berbuat tipu daya, kaidan, dengan sebenar-benar tipu daya. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang kafir berbuat makar untuk menjadikan orang-orang ini tidak mengikuti ajaran yang benar. Orang-orang kafir itu selalu berbuat makar gimana caranya Islam ini ditinggalkan manusia. Mereka berbuat makar bagaimana supaya para kiai itu ditinggalkan oleh umat. Sehingga kiai dituduh cat mesum, dituduh macam-macam, akhirnya dimasukkan penjara. Ini tiada lain untuk menjauhkan umat dari para kiai. Nah, kalau umat sudah jauh dari para kiai, itu nanti mereka akan sesat. Kenapa? Yang tahu hak dan batil itu adalah para ulama, para kiai. Kalau masyarakat ini nggak paham mana salah, mana benar. Masyarakat bingung, sholat yang benar itu pakai jarak 1 meter atau tidak. Bingung, nggak paham. Para ulama yang paham, bisa meneliti ini masalahnya bagaimana yang benar. Nah, maka kita ikut para kiai. Nah, mereka berbuat tipu daya supaya para kiai ditinggalkan, supaya ulama ditinggalkan, supaya ulama ini dianggap jelek oleh para masyarakat. Nah, itu tipu daya yang mereka lakukan, orang-orang kafir. Tapi Allah katakan, saya juga berbuat tipu daya. Maksudnya Allah membatalkan tipu daya mereka. Setiap kali orang kafir berbuat tipu daya, Allah pasti punya cara gimana membatalkan tersebut. Nabi Muhammad SAW berapa kali tipu daya untuk membunuh, untuk mengusir, untuk mencelakakan beliau, nggak pernah berhasil. Nabi pernah datang ke kampung orang-orang Yahudi, minta bantuan dari Yahudi, karena Yahudi waktu itu lagi perjanjian damai dengan Nabi SAW. Beliau menunggu mereka keluar bawa bantuan, beliau bersandar di tembok, santai-santai dengan para sahabat. Ternyata orang Yahudi mereka bisik-bisik, Muhammad di belakang tembok. Ini kalau kita jatuhkan batu dari atas tembok, mati Muhammad. Santai kita, Muhammad sudah mati. Maka mereka sepakat ambil batu besar. Ketika mereka sudah sepakat begitu, malaikat Jibril datang bawa wahyu. Hei Muhammad, pindahlah, pergilah. Ini orang-orang Yahudi menyiapkan batu untuk membunuh engkau. Maka beliau langsung bangkit. Kemudian pura-pura bilang kepada sahabatnya, mau keluar sebentar, mungkin mau ke belakang, habis itu mau balik. Sehingga para sahabat nggak pindah, karena kalau semuanya pergi kan jadi ketahuan kan. Nah, para sahabat masih santai menunggu beliau, sementara beliau sudah pindah dari tembok tadi.
pulang ke Madinah, menyiapkan senjata. Semua sahabat dibawa keluar, ayo kita serang Yahudi. Nah, maka Yahudi yang sudah perjanjian damai dengan Nabi tadi jadi diserang oleh Nabi. Kenapa? Mereka merusak perjanjian damai. Nah, ini contoh bagaimana Allah membatalkan tipu daya orang kafir. Nah, sebagaimana tipu daya orang kafir zaman dulu dibatalkan oleh Allah, sampai hari ini, sampai nanti kiamat, pasti Allah juga akan begitu terus. Allah tidak akan membiarkan Islam ini hangus dari bumi, nggak mungkin. Mereka pengen menghanguskan Islam, menghilangkan Islam, nggak bisa. Karena apa? Karena Islam, kebenaran, Quran ini seperti matahari. Orang mau memadamkan matahari gimana caranya? Ditiup? Nggak akan bisa. Okay? Matahari akan tetap bersinar terus. Karena itu Allah mengatakan famahil, maka berilah tempo al-kafirin kepada orang-orang kafir, amhilhum, berilah tempo kepada mereka, ruwaidan, sebentar atau sedikit. Maksudnya kamu tidak usah menggubris orang-orang kafir, biarkan mereka nanti akan diberesi oleh Allah sendiri. Jadi Rasul disuruh tetap fokus dakwah. Kenapa? Karena tipu daya orang kafir untuk mencelakakan beliau, memadamkan dakwah beliau tidak akan bisa. Dan terbukti Rasulullah wafat, Islam sudah tersebar ke seluruh negara Arab dan ke seluruh penjuru dunia sampai saat ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini tafsiran ringkas dari surah At-Tariq. Kita lanjutkan tafsiran ringkas untuk surah Al-A'la. Allah mengatakan sabbih, maha sucikanlah, isma rabbik, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi. Ayat ini merupakan perintah. Kita disuruh mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Karena itu Rasulullah kalau membaca ayat ini biasanya beliau berhenti sejenak sebelum melanjutkan ayat kedua, kemudian beliau membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Saya tampilkan dalilnya, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a, apabila beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga sahih bahwa setelah turun ayat ini Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum, kalian taruh tasbih ini pada sujud. Karena itu kalau kita sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu karena perintah Nabi menaruh perintah ayat ini pada waktu sujud. Ayat yang lain yaitu pada surat Al-Waqiah, Allah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim, ya, maka disuruh oleh Nabi untuk naruh pada ruku, sehingga kalau ruku kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Itu semuanya perintah dari Nabi SAW. Meskipun bacaan rukuk dan sujud tidak hanya itu, ya. Kemudian Allah mengatakan siapa dirinya itu? Dirinya adalah alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan. Artinya semua ciptaan Allah oleh Allah disempurnakan. Dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kalau kita manusia membuat sesuatu kadang pas, kadang tidak pas, kadang kegosongan, kadang kurang asin, kadang kepahitan, segala macam. Padahal sudah biasa buka warung, tapi kok yo ora iso pas terus. Itu karena manusia. Allah fasawwa, menyempurnakan. Maka ini seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, surat As-Sajdah ayat 7. Zat yang telah membaguskan segala sesuatu yang Allah telah menciptakannya. Kalau pengen tahu bagaimana ciptaan Allah, ya lihat diri kita sendiri nih. Kan sudah pas semua anggota tubuh kita itu. Mata taruh di atas, coba mata taruh di bawah kan susah lagi. Karena tidak, kalau mau lihat ke atas harus ngangkat kaki susah. Maka mata itu pasnya di sini. Telinga di sini ini, karena pas semua suara itu bisa masuk. Coba kalau telinga itu ditaruh di dekat dubur, nah itu yang terdengar entot tok, dadut kerumunan kebanter, nah maka pas telinga taruh sini. Hidung ke bawah, nggak ke atas. Kalau ke atas setiap hujan pasti harus bawa apa? Payung, karena bisa masuk. Masya Allah, ahsan. Nah, itu sudah dibaguskan oleh Allah.
Walladzi, dan zat yang qaddara, telah menetapkan, fahada, lalu menunjuki. Maksudnya Allah menetapkan segala sesuatu lalu menunjuki manusia untuk mengetahui hal tersebut. Contoh, dalam kelapa Allah tetapkan di situ ada air kelapa. Manusia nggak pernah diberitahu oleh Allah, hei, nggak ada ayat mengatakan ya, belahlah kelapa, di situ ada airnya. Tapi manusia bisa ngerti, Pak. Dibelah ada airnya, diminum seger. Kemudian kelapanya tidak dibuang, diparut, diperas, bisa untuk masak sayur. Subhanallah. Ini yang ngasih tahu siapa? Semuanya Allah. Itu maksud fahada. Allah kasih petunjuk kepada manusia sehingga bisa mengetahui hal-hal tersebut. Walladzi, dan zat yang akhraja, telah mengeluarkan al-mar'a, tanaman atau rumput-rumputan. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan rumput-rumputan itu ghutsaan, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan manusia bahwasanya setelah hidup nanti pasti ada mati. Sebagaimana rumput setelah hijau nanti akan kering, setelah kering hitam. Tapi nanti ketika turun hujan bisa hijau lagi. Maka ini menunjukkan bahwa manusia setelah mati juga akan hidup lagi. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah itu sebenarnya ada hikmahnya. Hanya manusia itu kadang-kadang bodoh banget, nggak paham hikmah. Nah, kita diajari hikmah oleh Allah dengan ayat ini. Allah mengatakan, sanuqri'uka, kami akan membacakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ini jaminan ya. Tapi jaminannya bukan untuk kita, untuk Nabi Muhammad. Karena kamu di sini sepakat ahli tafsir maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam Quran itu kata-kata kamu itu bisa Nabi Muhammad saja, bisa juga Nabi Muhammad plus semua orang yang baca Quran. Lah di sini sanuqri'uka ini tidak bisa untuk semua orang yang baca Quran, enggak. Ini khusus Nabi Muhammad. Akan kami bacakan Quran pada kamu, kamu tidak bakal lupa. Mungkin ada yang bertanya, loh Nabi Muhammad kan pernah lupa. Buktinya beliau itu malam-malam mendengar seorang sahabat Nabi sholat di masjid, bacaannya keras, maka Nabi mendengarkan. Wah, ini bacaannya bagus. Kemudian Nabi mengatakan, mudah-mudahan Allah merahmati kamu karena kamu mengingatkan saya satu ayat yang saya sudah lupa. Gara-gara kamu baca, saya ingat lagi. Ini kan berarti Nabi lupa nih. Nah, maka jawabannya adalah Nabi memang bisa lupa, tetapi lupanya Nabi terhadap wahyu itu selalu setelah wahyu disampaikan. Tidak mungkin Nabi lupa terhadap wahyu sebelum wahyu itu apa? Disampaikan. Karena kalau beliau lupa sebelum menyampaikan, itu bisa menyebabkan wahyu jadi kurang. Wahyu dijamin tidak kurang. Sehingga beliau sudah sampaikan, baru setelah itu lupa bisa. Karena itu Allah mengatakan illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki maka engkau bisa lupa. Tapi selalu tadi lupanya setelah disampaikan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lamu, mengetahui al-jahra, yang terang-terangan, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Maksudnya ucapan maupun amalan manusia semuanya sama di hadapan Allah. Kita sembunyi-sembunyi Allah tahu, kita terang-terangan sama saja. Jadi bagi Allah itu sembunyi sama terang-terangan itu podo wae. Kalau kita manusia kan beda. Yang terang-terangan lebih mudah bagi kita untuk melihatnya. Tapi yang sembunyi-sembunyi, samar-samar, kita harus picingkan mata supaya kita bisa melihatnya. Kalau Allah nggak perlu kayak begitu. Wa nuyassiruka, dan kami akan memudahkan engkau wahai Nabi, lil yusra, kepada perkara-perkara yang paling mudah. Maksudnya Allah akan menunjuki Nabi Muhammad SAW kepada agama Islam. Yang agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang paling mudah daripada syariat-syariat terdahulu. Itu lebih susah syariat-syariat terdahulu. Misalnya kita sholat yang wajib hanya 5 kali. Zaman dulu sholatnya bisa 50 kali dalam sehari. Susah, Pak. Nah, maka ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ajaran yang mudah. Rasulullah mengatakan innad dina yusrun. Innad dina, sesungguhnya agama Islam ini, yusrun, adalah agama yang mudah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Yang mengatakan ajaran Islam tidak mudah itu karena otaknya kotor atau dia nggak paham agama. Contoh,
Ada orang mengatakan wanita disuruh pakai jilbab itu susah, itu bikin sumuk aja ya. Sumuk itu apa Pak? Gerah, panas gitu. Nah, itu karena otaknya sudah kotor. Coba kalau dia otaknya tidak kotor begitu, tidak akan dia mengatakan itu adalah susah. Apa susahnya? Ngasih tutup pada kepala, enggak susah. Panas ya panas, tetapi kan tidak sampai memadoroti, tidak sampai gara-gara panas kemudian jadi tidak bisa hidup, atau kepanasan akhirnya kemudian sakit, enggak sampai begitu. Bahkan agama Islam menyuruh wanita untuk berjilbab ini pasti ada hikmahnya. Dilarang untuk minum minuman keras, kan mudah sekali meninggalkan minuman keras. Masih ada yang lain, masih ada teh, masih ada jahe dan sebagainya. Nah, maka Islam tidak ada yang susah. Allah mengatakan fadzakir, maka berilah peringatan, in jika nafaat, bermanfaat, adzikra, peringatan itu. Ini terjemah yang pertama. Berilah peringatan jika peringatan bermanfaat. Artinya kalau kita tahu orangnya dikasih peringatan tidak bisa menerima, malah ngajak padu, nggak usah diingatkan lagi. Karena itu manusia dibagi jadi dua. Ada orang yang bisa diomongi, silahkan diomongi. Orang yang tidak bisa diomongi, malah ngajak perang sama kita, nggak usah diomongi. Orang kacek. Karena itu kalau kita sudah memberitahu, mengingatkan seseorang, ternyata dia memang tidak menerima peringatan, tidak menerima nasihat, udah nggak usah dinasihati lagi. Nanti malah panjenengan padu bertengkar sama dia, udah biarkan aja. Memang dia nggak bisa dinasihati. Kalau ada orang bisa dinasihati, nah, nasihati terus. Karena kadang-kadang kita itu nggak tahu. Kadang-kadang kita itu dapat pahala dari mana nggak tahu. Ada seorang teman saya namanya Pak Tri, orang Mantung Mas, Pak Tri Parton, ya, Paryono. Ya. Nah, itu beliau masya Allah, saya yakin pahala beliau besar. Kenapa? Dulu di Colomadu itu ada anak muda mabuk-mabuk Pak. Pas teler mabuk-mabuk gitu, didekati oleh dia, dinasihati. Wong Islami orang mabuk ini masuk neraka. Sekarang orang itu sudah tobat, sekarang jadi kiai di sana, punya pengajian di rumahnya, masya Allah. Maka semua amalan dia ngalir kepada Pak Tri tadi. Kenapa? Dia yang nasihati, yang menyebabkan dia jadi tobat. Badu ereng Pak, mungkin tahajudnya banyak, padahal dulu tukang mendem, masya Allah. Sekarang jadi tokoh di sana. Nah, maka ini contoh orang yang bisa menerima peringatan. Terjemah yang kedua, fadzakir, berilah peringatan, in sungguh nafaat, bermanfaat, adzikra, peringatan itu. Tapi bermanfaatnya kepada orang-orang memang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi orang yang sudah diciptakan dicap kafir oleh Allah di dalam rahim, tidak mungkin dia menerima peringatan tadi. Saya dzakaru, akan mengambil pelajaran, man yakhsha, orang yang takut, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhi peringatan tadi, al ashqa, orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Rasul menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, asyaqiyu, orang yang celaka itu adalah man syaqiya, orang yang sudah ditetapkan celaka fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Maksudnya gimana? Ketika manusia masih jadi janin, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ini nanti bakalnya jadi orang celaka masuk neraka, ini bakalnya jadi orang yang beruntung masuk surga. Jadi kita ini hanya menjalani takdir. Tapi jangan protes nih. Wah, kalau begitu saya apa enaknya dhewe wae. Kalau takdirku apik kan nanti akhirnya mati juga bagus. Nggak bisa begitu. Karena kata Nabi, masing-masing manusia dimudahkan oleh Allah untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Kalau kita mudah untuk sholat jamaah, nah ini tanda-tanda kita diciptakan untuk surga. Kalau kita mudah untuk pengajian, ini tanda-tanda kita diciptakan untuk surga. Karena itu jangan kemudian sakar pula, saya mabuk-mabuk rapopo, yang penting kalau saya ditetapkan nanti akan masuk surga, akhirnya juga saya masuk surga. Nggak bisa begitu. Karena kalau kita melakukan tanda-tanda kesesatan, itu nanti malah kita masuk neraka betul. Maka itu Allah mengatakan di sini, alladzi, yaitu orang yang yasla, akan masuk an-narul kubra, kepada api yang terbesar. Maksudnya api terbesar itu apa? Api neraka. Kenapa api neraka disebut api terbesar? Saya jawab dengan dua hadis Nabi SAW.
Hadis yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi hadisnya ini diperselisihkan ulama, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Uqida 'alan nari alfasana. Api neraka dinyalakan selama 1000 tahun sampai memerah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi sampai menjadi hitam. Maka neraka itu warnanya hitam gelap gulita seperti malam yang gelap. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau masuk neraka itu bukan terang benderang karena apinya banyak, enggak, malah gelap gulita. Kalau kita nyalakan kompor itu kan merah karena panasnya biasa. Kita lihat matahari putih karena panasnya dahsyat. Tapi neraka itu tingkatan paling tinggi, panasnya sampai hitam. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna narakum hadhihi, sesungguhnya api kalian yang ada di dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, itu satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Jadi tinggal dikalikan 70 kali, itulah panasnya neraka jahanam. Naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan, thumma, kemudian la yamutu, dia tidak mati, fiha, di dalam neraka, wala yahya, dan tidak hidup. Maksudnya tidak mati karena mati itu menyebabkan kita istirahat, tidak merasakan apa-apa. Tapi juga tidak hidup di dalam neraka itu. Kenapa? Para ulama mengatakan tidak hidup yaitu hayatan tanfa'u, tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat. Ya dia hidup, buktinya masih merasakan sakit, tapi hidupnya hidup yang tidak manfaat sama sekali. Kalau kita hidup di dunia ini kan masih manfaat, Pak. Nafas ada, bisa minum teh seger, bisa tidur enak, bisa main ke sana kemari, bisa renang seger, nah, itu manfaat semuanya. Tapi kalau di sana itu kehidupannya tidak ada kehidupan manfaat sama sekali, itulah yang dimaksud wala yahya, tidak hidup yang manfaat. Dan inilah sifatnya orang kafir yang kekal di neraka. Adapun orang muslim yang masuk di neraka, itu masuknya di neraka beda dengan orang kafir ini. Nanti dia masuk ke dalam neraka, setelah jadi gosong, jadi arang, Allah akan matikan. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini Nabi membedakan ya antara orang kafir yang masuk neraka dengan orang muslim yang masuk neraka. Beliau mengatakan, amma ahlun nari alladzina hum ahluha, kalau ahli neraka yang betul-betul penghuni aslinya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, mereka di dalamnya tidak mati juga enggak hidup. Walakin nasun asabathumun nar, tapi ada beberapa manusia terkena api neraka bidunubihim, gara-gara dosa mereka. Tapi ini orang-orang muslim masuk neraka bukan karena kafir tapi karena dosa. Fa'amatathum imatatan, kalau dalam muslim itu fa'amatahum imatatan, Allah mematikan mereka dengan sebenar-benar kematian. Hatta idza kanu fahman, kalau mereka sudah menjadi arang, udhina bisyafa'ah, baru diizinkan mendapatkan syafaat, akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, ini hadis menunjukkan adanya orang-orang yang ex api neraka. Sehingga siapapun mengatakan tidak ada ex neraka, itu adalah kelompok sesat atau pemahamannya sesat. Jangan diikuti, jangan didengarkan, menyelisih Quran dan Sunnah. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang yang mensucikan diri, wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Allah, nama Rabbnya, fa shalla, lalu dia salat. Siapa yang dimaksud ini? Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud tazakka, membersihkan diri, maksudnya membersihkan diri dari syirik. Dengan cara apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya termasuk apa? Man tazakka. Tapi ada tafsiran yang lain. Tazakka itu adalah membersihkan diri dari semua akhlak-akhlak yang rendah. Nah, kalau ini kita mungkin belum sempurna, okay? Ada akhlak-akhlak yang rendah yang masih ada pada diri kita, ini berarti kita belum tazakka secara sempurna. Maka ada tazakka yang pokok, yaitu mensucikan diri dari syirik. Tapi setelah itu kita harus menggenapkan atau menyempurnakan tazakka kita, yaitu mensucikan dari semua akhlak-akhlak yang rendah. Semua kemaksiatan itu adalah akhlak-akhlak yang rendah. Nah, kalau kita bisa mensucikan diri dari semuanya, berarti sudah sempurna dalam kesucian.
Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, maksudnya mentauhidkan Allah, mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fasalla, lalu dia salat. Karena orang kalau sudah mengucapkan syahadatain, kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah apa? Salat 5 waktu. Nabi kalau dakwah selalu urut gitu. Disuruh masuk Islam mengucapkan syahadatain. Kalau sudah diajari salat 5 waktu. Urut sedikit-sedikit, step demi step. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Ada juga yang menafsirkan lain. Wa dzakara isma rabbih, menyebut nama Allah itu maksudnya ketika salat takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, itu menyebut nama Allah. Fa shalla, lalu salat. Nah, maka salat itu harus dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Kalau tidak ada takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Ada orang salat menang tok. Tidak sah. Takbir itu kan ucapan mulut. Allahu akbar. Kalau tidak angkat tangan masih sah. Jadi mungkin karena panjenengan tergesa-gesa, okay? Karena sudah telat masuk masjid langsung Allahu Akbar, tangannya orang angkat, sah. Tapi salah. Kenapa? Mestinya tangannya apa? Diangkat. Okay? Tetapi tidak wajib mengangkat itu. Tetapi apa? Tetap sah salatnya. Kemudian setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, panjenengan mengikuti gerakan imam. Kalau imamnya ruku, panjenengan ruku. Takbir lagi, takbir untuk ruku. Jadi takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, takbir pertama untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbir kedua untuk ruku. Takbir yang pertama hukumnya wajib, takbir yang kedua hukumnya sunnah. Kalau imamnya sujud, maka menurut ulama mazhab Syafi'iyah itu takbirnya cuma 1 kali. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis itu tidak takbir lagi. Kenapa? Karena takbir yang kedua itu disyariatkan ketika kita setelah berdiri kemudian urut ruku. Adapun dari berdiri menuju sujud ini kan nggak urut apa? Melewati ruku, i'tidal, okay? Maka ini adalah rukun berikutnya yang bukan rukun pas setelah takbiratul ihram. Sehingga takbirnya sekali saja. Allahu Akbar, takbiratul ihram, habis itu langsung apa? Sujud. Okay? Tapi seandainya takbir lagi gimana? Ya boleh. Jadi bukan wajib, bukan sunnah, tapi apa? Boleh. Jadi tingkatannya paling rendah. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.